212303101029. Saya dari D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan konsep stres. Selamat menonton. Pengertian stres. Yang pertama, pengertian menurut Hansele. Hansele menyebutkan stres adalah semua respon manusia yang bersifat non-spesifik terhadap setiap tuntutan kebutuhan yang ada dalam dirinya. Dadang Hawari menyebutkan stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial atau tekanan mental atau beban kehidupan. Suharto Hardjian menyebutkan stres adalah suatu kekuatan yang mendesak atau mencekam yang menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seseorang. Faktor-faktor stres. Faktor stres terbagi menjadi 4. Yang pertama faktor intrinsik, yang kedua faktor ekstrinsik, yang ketiga faktor biologi, yang keempat, faktor sosial kultural. Faktor intrinsik terdiri dari aspek fisiologi seperti kehamilan, menopause, kesakitan, dan dari aspek psikologis seperti frustasi, konflik, tekanan, dan krisis. Faktor ekstrinsik terdiri dari keluarga dan komunitas. Faktor biologis terdiri dari herediter, konstitusi tubuh, kondisi fisik, neuropsikologis, dan neurohormonal. Faktor sosial kultural, perkembangan kepribadian, pengalaman, dan kondisi lain yang mempengaruhi. Sumber stres juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada frustasi, konflik, tekanan, dan krisis. Sumber stres. Yang pertama ada frustasi. Frustasi di sini timbul akibat kegagalan dalam mencapai tujuan. Biasanya akibat adanya rintangan. Yang kedua konflik. Konflik timbul akibat karena tidak bisa memilih antara dua atau lebih keinginan, kebutuhan, atau tujuan pada waktu bersamaan. Untuk yang selanjutnya, tekanan. Sumber stres tekanan berkaitan dengan tekanan hidup sehari-hari, baik bersumber dari dalam dirinya maupun dari luar. Untuk yang terakhir, krisis. Suatu kejadian mendadak yang menimbulkan stres pada individu. Stres digolongkan menjadi 6. Yang pertama stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres proses pertumbuhan dan perkembangan, dan stres psikis atau emosional. Stres fisik, adanya suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, suara amat bising, sinar yang terlalu terang atau tersengat listrik. Yang kedua, stres kimiawi, disebabkan oleh asam basa kuat, obat-obatan, zat beracun, hormon atau gas. Selanjutnya, stres mikrobiologis, disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat, stres fisiologis, disebabkan oleh gangguan struktur, jaringan, organ, atau sistemik sehingga menimbulkan fungsi tubuh yang tidak normal. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan, disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua. Stres psikis atau emosional, disebabkan oleh gangguan hubungan interpersonal, sosial, budaya, dan keagamaan. Tingkatan stres. Tahap pertama, stres yang disertai dengan perasaan nafsu bekerja yang besar dan berlebihan, mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa memperhitungkan tenaga yang dimiliki dan penglihatan menjadi tajam. Tahap kedua, stres yang disertai keluhan seperti bangun pagi, badan tidak segar dan merasa letih, lekas capek pada saat menjelang sore hari, lambung atau perut tidak nyaman, jantung berdebar, otot tengkuk dan punggung menjadi tegang. Tahap ketiga, tahapan stres dengan keluhan seperti defekasi yang tidak teratur, otot semakin tegang, emosional, insomnia, mudah terjaga dan sulit untuk tidur kembali, bangun terlalu pagi, koordinasi tubuh terganggu, dan mau jatuh pingsan. Tahap keempat,
Tahap keempat dengan keluhan seperti tidak mampu bekerja sepanjang hari atau loyo, aktivitas pekerjaan terlalu sulit dan menjenuhkan, kegiatan rutin terganggu dan gangguan pada pola tidur, sering menolak ajakan, konsentrasi dan daya ingat menurun serta dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Tahap kelima, tahap stres yang disertai dengan kelelahan secara fisik dan mental, ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang sederhana dan ringan, gangguan pencernaan berat, meningkatnya rasa takut dan cemas, bingung, dan panik. Tahap keenam, tahapan stres dengan tanda-tanda seperti jantung berdebar keras, sesak nafas, badan gemetar, dingin, dan keluar banyak keringat. Reaksi tubuh terhadap stres terbagi menjadi dua, ialah reaksi fisiologis dan reaksi psikologis. Fisiologis, perubahan pada warna rambut dari hitam menjadi kecoklat-coklatan, ubanan atau kerontokan, gangguan pada penglihatan tinnitus atau pendengaran berdenging, daya ingat, konsentrasi dan berpikir menurun, wajah tampak tegang, serius, tidak santai, sulit tersenyum, serta terdapat kerutan pada kulit dan wajah, bibir mulut terasa kering dan tenggorokan terasa tercekik, kulit menjadi dingin atau panas, banyak keringat, biduran dan gatal-gatal, nafas terasa berat dan sesak, jantung berdebar-debar, muka merah dan pucat, lambung mual, kembung atau pedih, sering berkemih, otot sakit seperti ditusuk-tusuk, pegal dan tegang, kadar gula meninggi, libido menurun atau meningkat. Psikologis, kecemasan, kemarahan, dan agresi, serta depresi. Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dadah.